Karena mereka yang jago melakukan capital allocation, manajer-manajer yang lihai dan jago untuk melakukan alokasi capital ini, tidak butuh yang namanya hutang. Hutang itu justru menurut gua mengelevasi resiko ketika manajemen itu melakukan blunder atau kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan bisnis dengan basis hutang, tapi mereka melakukan blunder blunder dalam operasional, ini akan menjadi pedang mata dua yang justru itu resikonya naik 2 kali lipat dan gue tidak suka yang begini-begini. Karena bisnis yang banyak berhutang ketika krisis terjadi, sama seperti di pantai. Lu semuanya berenang telanjang gitu kan, bisnis pada berenang telanjang, ngutang banyak-banyak ketika krisis, ombaknya surut langsung kelihatan mana, nah ini yang berenang telanjang. Gua nggak suka pegang bisnis atau punya bisnis yang seperti itu, yang berhutang. Memang banyak perusahaan dengan high operating leverage, tapi ini bukan cup of tea gua. Ini kan gua bilang cara gua, ya terserah lu. Kalau lu mau belajar kayak private equity yang suka doyan mainnya pakai M&A dengan leverage buyout ya suka-suka lu. Tapi gua sangat menghindari yang namanya hutang. Dan kita akan masuk ke segmen bisnis yang terakhir ya, kita udah belajar fundamentalnya, kita belajar juga pattern keberhasilannya. Sekarang kita lihat jurangnya ya. Jadi kalau udah tahu fundamental ya kan, lu tahu pattern, oh ini yang berhasil nggak, ini recurring, oke. Ini yang mana yang berhasil, yang punya pricing power. Next-nya adalah apa? Kita lihat kemungkinan dia matinya. Karena nggak bisa cuma positif, lu harus lihat kemungkinan dia matinya, jurangnya dari bisnisnya apa. Nah, jurang bisnis yang pertama ini gua akan kasih nama sindrom boiling frog ya. Sindrom kodok yang direbus. Jadi kodok itu kalau direbus, dia kagak tahu dia tuh lagi direbus ya. Dan tiba-tiba mati aja gitu dia kan, mati mateng gitu kan, diam aja gitu kan. Air tanpa panas ya langsung. Nah, jangan jadi bisnis yang boiling frog ini. Bisnis itu harus grow ya, 10% per tahun, 20% per tahun. Bisnis yang tidak berkembang tahun ke tahun adalah bisnis yang mati. Jadi lu kalau punya bisnis nih, omsetnya 100 M. Tahun depan itu nggak jadi 110, nggak jadi 120, tapi justru turun jadi 60. Itu lu udah jadi kodok yang direbus. Jangan lu tunggu lagi tahun depan, yang penting sama lagi seperti tahun lalu, 60 lagi, jadi 100, 60, 60. Next-nya itu 40, 40, 30, 20, 0 habis itu ya. Bisnis yang tidak berkembang atau bisnis yang stagnan adalah bisnis yang mati. Ini kalian harus camkan di otak gitu. Bisnis yang tidak berkembang adalah bisnis yang mati.